warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dan murid yang sudah hadir untuk menghadiri diskusi tentang identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan. Untuk siswa ini dihadiri oleh Berlian sama Bunga, untuk orang tua Pak Rahmat, untuk rekan guru Pak Nana, Mas Yana, untuk tokoh masyarakat Anur Ningsih, dan untuk gendernya Kaseli ya. Kita semua tahu ya bahwa ada 7 modal utama di sekolah itu ya. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal lingkungan, kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan ketujuh modal agama dan budaya. Nah, hari ini kita berkolaborasi untuk mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan. Yang pertama modal manusia. Nah, di sekolah kita ini ada modal manusia. Yang pertama apa? Ada guru ya. Yang kedua ada siswa ya. Yang ketiga ada staf TU. Ini menjadi kekuatan bagi sekolah. Contohnya apa? Contohnya kalau murid untuk berprestasi gitu ya. Guru juga untuk membimbing murid ya, atau fasilitator ya. Staf TU membantu dalam administrasi, itu kekuatannya ya. Kalau guru kita di sini di SMP 1 Suranenggala itu berjumlah lebih kurang 60 ya. Untuk guru dan TU ya, 40 guru, 20 TU, dan untuk muridnya itu berjumlah 971. Itu sebuah kekuatan atau bukan? Ya, itu adalah sebuah kekuatan ya. Ini contoh dari guru-guru di sini ya. Ya, tuh seperti prajurit. Nah, ini sebuah kekuatannya juga, muridnya menghasilkan prestasi, mengharumkan nama baik sekolah ya. Yang kedua ada modal sosial. Modal sosial ini guru-guru kita juga aktif di MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran ya, dan aktif juga di PGRI, Persatuan Guru Indonesia. Untuk muridnya juga yang PMR aktif di Forpis ya, Forum Palang Merah Indonesia ya, seperti itu ya. Itu ya modal sosialnya. Selanjutnya nah ini contoh kegiatan MGMP ya. Modal yang ketiga ada modal fisik. Modal fisik ini berupa sarana dan prasarana ya. Yang pertama ruang kelas. Ruang kelas digunakan untuk apa? Untuk belajar. Ada indoor ya. Indoor juga digunakan untuk apa? Indoor bisa untuk yasinan gitu ya. Kegiatan OSIS, peringatan Hari Besar Islam gitu ya. Terus ada juga musola ya. Musola untuk apa? Untuk ibadah ya. Terus ada lab IPA, kita juga punya lab TIK, ada lapangan basket, dan ada WC. Nah, ini musola kita ya. Dan ini gambar lapangan basket. Ini gambar indoor ya. Ini lab TIK. Selanjutnya ada modal lingkungan atau alam. Nah, modal lingkungan atau alam, sekolah kita punya udara yang bersih ya, dan sekolah yang rindang ya. Tuh lihat aja sekeliling kita kan ya, kelihatan banyak pohonnya. Kita juga merupakan sekolah adiwi yata, sekolah berbudaya lingkungan, dan mendapat juara kedua tingkat kabupaten. Nah, ini contoh sekolah yang rindang, banyak pohonnya ya. Selanjutnya yang kelima ada modal finansial ya. Ini keuangan sekolah itu pertama ada dari dana BOS ya. Yang kedua ada dana dari orang tua siswa yang melalui rapat komite.
Nah, ini finance ini bisa digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler ya, misalnya untuk ikut lomba gitu ya. Untuk MGP juga kan dikasih transport gitu kan, jadi ya untuk operasional sekolah. Ya, selanjutnya ada modal politik. Nah, modal politik ini sekolah kita sudah kerjasama dengan puskesmas, sudah kerjasama dengan polsek, dengan koramil ya, dengan aparat desa juga gitu ya, dengan perguruan silat Singa Beruang, nah ya kan ya apa namanya ya, nah ya. Dan ini contohnya ya, ini contoh kegiatan pembagian tablet tambah darah ya, kerjasama sekolah dengan puskesmas. Nah, dan modal yang terakhir ini ada modal agama dan budaya. Sekolah kita termasuk sekolah yang religius ya. 100% siswinya sudah memakai jilbab gitu kan kalau di sekolah ya. Hari Jumat juga sudah memakai baju muslim, dan juga sudah ada rutin kegiatan keagamaan, misalnya membaca Yasin ya tiap hari Jumat ya. Ada sholat duha, terus ada sholat zuhur berjamaah ya. Itu adalah aset-aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita ya. Semoga sekolah kita bisa maju. Ada tambahan dari rekan-rekan semua tentang aset-aset atau kekuatan dari sekolah? Ada yang mau menambahkan atau sudah cukup paham? Oh, udah cukup paham ya. Ya, demikian ya pemaparan dari saya ya. Ada pertanyaan? Udah cukup ya. Ya, semoga kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ya untuk kemajuan sekolah, dan kita bisa menggunakan 7 modal itu ya, dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Ya, demikian pemaparan saya tentang identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan di sekolah. Ini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PGRI atau MNP. Nah, kalau menurut Pak bagaimana Pak keaktifan guru-guru di sini? Ya, kalau yang modal sosial itu memang di lingkungan sekolah negara itu memang perlu ada peningkatan yang lebih baik dibanding sekolah-sekolah yang lain, terutama yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Seperti modal sosial kaitannya dengan MPMP, dengan diklat, dengan organisasi-organisasi yang lain seperti PGRI atau mungkin koperasi. Itu adalah modal dasar bagi teman-teman guru agar bisa menguatkan pada saat mereka memberikan materi ke siswa, bahwa siswa itu setelah lulus juga bisa berkontribusi dalam kegiatan pendidikan dan latihan ke lapangan ya, ke lapangan kerja, atau bisa juga langsung masuk dalam organisasi di luar sekolah, misal koperasi desa atau misal badan-badan lembaga di pemerintahan desa. Itu yang modal sosialnya. Sebenarnya ke modal yang kedua, modal fisik. Kalau dari bangunan mungkin SMP kita ini paling bagus lah Pak dengan yang wilayah utara. Jadi bagaimana pendapat Bapak Pak tentang modal fisik yang dimiliki oleh SMP? Modal fisik dalam hal ini tentang sarana prasarana sekolah kita itu modal yang bagus, tetapi tetap harus ada pengembangan yang lebih bagus lagi. Kita jangan hanya terpaku pada kebagusan fisik saja, tetapi harus lebih meningkatkan agar sekolah kita ini menjadi ikon di sekolah bagian kita. Ya, cukup atau memang harus ada yang perlu dikenalkan Pak?
Ya. lingkungan alam di sekolah kita. Ya, untuk lingkungan alam tentunya kan ini kaitannya dengan kenyamanan siswa dalam belajar di sekolah ini. Bagaimana siswa akan betah kalau lingkungan di sekolah ini tidak memadai. Maka lingkungan di sekolah ini seperti taman, tempat bermain, tempat olahraga, tempat untuk mereka santai pada saat istirahat itu harus memadai, harus membuat siswa itu bahagia. Jadi perlu ditingkatkan Pak ya, agar lebih nyaman. Tujuan akhirnya agar siswa nyaman dengan pembelajaran dan bahagia belajar di kelas nih Pak ya. Yang kelima ada modal finansial Pak. Yang saya tahu mungkin ada dana BOS gitu Pak ya. Selain itu apa lagi Pak untuk modal finansial? Untuk peningkatan kegiatan di lingkungan sekolah ini memang sudah dipastikan ada anggaran dari dana BOS. Nah, di luar dana BOS itu tentunya ada sumber-sumber dana yang bisa digali dari para alumni ya. Para alumni tentunya yang mereka sudah mempunyai kekuatan secara finansial, dan juga tidak menutup kemungkinan sumber dana itu dari orang tua siswa yang mempunyai kemampuan untuk menyumbangkan sebagian dananya agar lingkungan sekolah ini lebih bagus. Itu berarti perlu persetujuan komite ya Pak kalau untuk dana dari orang tua itu Pak. Nah yang keenam ada cukup atau memang ada yang perlu ditingkatkan Pak? Ya. Lingkungan alam di sekolah kita. Ya, untuk lingkungan alam tentunya kan ini kaitannya dengan kenyamanan siswa dalam belajar di sekolah ini. Bagaimana siswa akan betah kalau lingkungan di sekolah ini tidak memadai. Maka lingkungan di sekolah ini seperti taman, tempat bermain, tempat olahraga, tempat untuk mereka santai pada saat istirahat itu harus memadai, harus membuat siswa itu bahagia. Jadi perlu ditingkatkan Pak ya, agar lebih nyaman. Tujuan akhirnya agar siswa nyaman dengan pembelajaran dan bahagia belajar di kelas nih Pak ya. Yang kelima ada modal finansial Pak. Yang saya tahu mungkin ada dana BOS gitu Pak ya. Selain itu apa lagi Pak untuk modal finansial? Untuk peningkatan kegiatan di lingkungan sekolah ini memang sudah dipastikan ada anggaran dari dana BOS. Nah, di luar dana BOS itu tentunya ada sumber-sumber dana yang bisa digali dari para alumni ya. Para alumni tentunya yang mereka sudah mempunyai kekuatan secara finansial, dan juga tidak menutup kemungkinan sumber dana itu dari orang tua siswa yang mempunyai kemampuan untuk menyumbangkan sebagian dananya agar lingkungan sekolah ini lebih bagus. Itu berarti perlu persetujuan komite ya Pak kalau untuk dana dari orang tua itu Pak. Nah yang keenam ada